daerah-daerah situ ya. Saya waktu itu pelayanan bersama kawan-kawan di daerah Sedayu, Wates. Dan saya sangat terberkati dengan orang-orang Jogja pada saat itu ya, teman-teman semua. Shalom, selamat pagi orang-orang Jogja. Ya, orang Jepara juga selamat pagi Bu Eni. Selamat pagi NTT, Kalideres, Ibu Semnalim. Shalom, selamat pagi Pak Arlando, Asina Silaban, Shalom, Kota Kediri, Gelas Kaca. Shalom ya, selamat pagi dari Blitar, selamat pagi, Shalom buat kita semua. Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Shalom ya, haleluya. Selamat pagi buat kita semua, teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Dari Johor, Malaysia, Bu Rosita Maria tetap semangat ya di dalam Tuhan. Kata Buning, dekat rumah itu pastor, emang di mana rumahnya ibu? Daerah situ juga, dekat situ juga ya. Bu Yuliana NTT, Shalom, selamat pagi ya teman-teman semua. Puji Tuhan, haleluya. Semarang, saya pernah ke Semarang juga ikut seminar beberapa tahun yang lampau ya, pernah juga. Ya, haleluya, puji Tuhan ya. Semarang, Surabaya, ya, tetapi yang berkesan salah satunya Jogja tentunya. Teman-teman semua, izinkanlah saya membagikan setiap kebenaran firman Tuhan pada kesempatan saat hari ini. Ya, Bapak Ibu Saudari. Satu ketika telepon itu berdering, subuh-subuh pukul 3 pagi, saudara, ada jantung seorang anak yang berdebar kencang di seberang garis, lalu kemudian suara mamanya gemetar. Dia sambil menelpon anaknya, "Nak, ada gempa besar di rumah mama. Rumah kita retak-retak di sini. Kami berlari ke lapangan. Kami tidak tahu harus bagaimana." Di tengah-tengah malam yang gelap itu, dengan ribuan kilometer yang memisahkan jarak antara si anak dengan si mama. Ya, lalu kemudian saudara dikasih oleh Tuhan, si anak ini merasa tidak berdaya. Ya, sama seperti kemarin ada yang mengatakan ada kejadian gempa di daerah Jepang. Si mama yang biasanya tadinya melindungi anak-anaknya, tetapi tidak berdaya. Karena apa? Karena jarak yang memisahkan. Hanya bisa berkata, "Mama tetap tenang, mama tetap tenang. Saya akan berdoa buat mama." Saudara-saudari yang terkasih, mungkin hari-hari ini kita pernah mengalami momen-momen seperti itu. Ketika ada berita bencana, prediksi cuaca ekstrim, atau laporan gempa, ya, di dalam setiap kehidupan kita membuat jantung berdegup, ya, tidak karuan di dalam kehidupan kita semua. Ketidakpastian itu seperti kabut tebal yang menyelimuti setiap hidup kita semua. Tetapi saat hari ini Tuhan ingin kita mendengar suaranya yang jelas di tengah-tengah kabut ketidakpastian itu. Saudara, mari kita buka hati kita semua. Coba kita periksa notifikasi ponsel kita sepanjang minggu, sepanjang bulan ini mungkin. Berapa banyak dari kita yang mendapat broadcast message tentang prediksi gempa ya, megatrust, prediksi gempa besar yang akan terjadi di sekitar wilayah-wilayah yang sudah disebutkan ya oleh berita-berita itu. Ya, saya tidak menyebutkan kembali, tetapi salah satunya wilayah Depok juga sama, Bapak Ibu Saudari. Ya, kemarin saya baru sampaikan sama istri, ya, ini ada nih di Depok ternyata ada namanya sesar apa gitu ya. Ya, di dalam gempa itu ada sesar apa, itu kalau nggak salah dekat rumah kami. Ya, di dekat Pesona Square, Bapak Ibu Saudari. Sesarnya tersembunyi di daerah situ. Nanti kalau itu aktif dan lain sebagainya, itu akan mempengaruhi sekitar 5 km dari jarak gempa yang terjadi. Saya hitung-hitung 5 km. Gak jauh dari rumah kami, Bapak Ibu Saudari. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudari, ada berita-berita seperti itu yang kita baca, yang kita lihat, ya. Atau saudara membaca berita tentang perubahan iklim yang ekstrim, ya. Atau saudara merasa cemas ketika melihat peringatan-peringatan dini yang di daerah Jakarta Utara. Belum lagi ada banjir rob, ya, belum lagi nanti air laut katanya naik dan lain sebagainya. Ya, atau di tengah-tengah setiap kehidupan kota-kota kita semua, ada saja berita-berita yang kita dengar. Karena kita hidup di era informasi yang justru seringkali membanjiri kita dengan ketakutan. Membanjiri saudara dengan ketakutan.
Setiap hari algoritma media sosial menyodorkan berita-berita yang membuat kita bertanya, dunia ini sedang semakin menuju kehancurankah atau seperti apa? Hari ini firman Tuhan datang seperti obat penenang bagi jiwa kita semua yang gelisah. Bukan dengan mengabaikan realita, ya, kita bukan mengabaikan realita akan terjadi gempa, ya karena itu Bapak Ibu Saudari, ya biasanya kalau saya menonton, ya Bapak Ibu Saudari bukan berita-berita hoax, tetapi saya memastikan benar enggak, ya berita ini, ya saya seleksi dalam setiap kehidupan saya. Ya, dan itu berita-berita yang terverifikasi karena data yang pernah terjadi, ya beberapa tahun yang lampau atau beberapa ratus tahun yang lampau pernah terjadi, dan itu akan terjadi kembali. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan, saudara, setiap hari algoritma medsos menyodorkan berita-berita yang membuat kita bertanya, dunia ini akan semakin menuju kehancurankah dalam kehidupan saudara? Saudara, kita bukan mengabaikan berita-berita itu, tetapi dengan memberi kita tentunya cara pandang yang berbeda. Cara pandang iman yang tetap siap siaga, namun tentunya dengan penuh kedamaian. Amin Bapak Ibu Saudari. Kita tetap bersiap siaga, ya, memitigasi ya dampak dari setiap resiko. Makanya pemerintah itu harusnya Bapak Ibu Saudari memitigasi setiap warganya. Kalau terjadi seperti ini harus apa? Kalau terjadi seperti itu harus bagaimana? Ya, saudara yang kasih Tuhan, inilah yang penting ya. Dan saya sebagai hamba Tuhan mengajak kita semua memiliki cara pandang iman yang tetap siaga namun penuh dengan kedamaian. Dan mari kita temukan bersama. Suatu ketika ada seorang bapak yang sangat takut dengan prediksi kiamat. Siapa yang pernah takut prediksi kiamat? Jujur Bapak Ibu Saudari, ada nggak yang pernah takut dengan prediksi kiamat dalam setiap hidup saudara? Setiap ada ramalan tentang bencana besar, bapak ini dia langsung panik. Satu hari dia membaca ramalan bahwa besok akan ada angin topan yang super besar yang akan terjadi di wilayahnya, ya, atau di dekat rumahnya, di kotanya. Langsung kemudian dia beli persediaan makanan untuk sebulan. Dia tutup semua jendela, ya, teman-teman semua di rumahnya. Lalu kemudian dia naikkan semua perabot-perabot ke lantai 2 karena dia punya rumah lantai 2. Ya saudari, dia sampaikan kepada istri, kepada anaknya. Lalu besoknya saudari ternyata cuacanya cerah sekali. Nggak ada angin sama sekali. Ya maksudnya angin topan itu nggak ada. Sama sekali tidak ada. Dan kemudian istri maupun anaknya bertanya, "Papa, katanya mau ada topan yang besar." Lalu kemudian ya mereka bertanya kepada suaminya, Bapak Ibu Saudari, kok sampai sekarang nggak terjadi, aman-aman aja tuh, cuaca cerah dan lain sebagainya. Lalu kemudian papanya dengan serius menjawab, "Iya mama, iya nak. Ya, lihatlah setiap persiapan papamu ini sangat hebat kan. Sampai-sampai topannya kapok dan kabur," kata bapaknya. Nggak mau datang lagi ke tempatnya, saudari yang kasih lihat Tuhan. Saudara, mungkin kita tertawa di dalam setiap hidup kita semua mendengar hal ini. Tetapi kadang kita seperti bapak ini, antara waspada yang berlebihan, ya, atau kita sama sekali tidak siap dalam kehidupan kita semua. Tuhan tidak mengajarkan kita menjadi paranoid, ya Bapak Ibu Saudari, tetapi juga bukan jadi sembrono dalam kehidupan kita semua. Hari ini kita akan belajar menjadi orang yang percaya, tetapi siap sedia dengan cara-cara yang benar dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, mari kita belajar setiap kebenaran ini dalam setiap kehidupan kita semua. Siaga rohani dan siaga kehidupan kita semua. Ya, saudara diajak untuk membangun disiplin iman di tengah-tengah berita-berita ketidakpastian akan terjadinya bencana-bencana itu dalam setiap kehidupan kita semua. Markus 13 ayat 32 ya sampai 33. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam beberapa waktu terakhir kita sering mendengar berita-berita tentang potensi bencana alam, prediksi
gempa bumi, megatrust, air laut yang naik. Kemarin ya di Jepang gempa berapa skala Richter tuh Bapak Ibu Saudari, baru kemarin. Ya biasanya itu akan memantik gempa-gempa susulan ya di berbagai wilayah. Ya nanti ada peringatan tsunami, gunung meletus, perubahan-perubahan iklim yang ekstrim yang kita dengar setiap berita-berita itu. Media sosial dipenuhi dengan ramalan-ramalan, belum lagi ramalan dari influencer peramal ya, peramal Bapak Ibu Saudari. Oh nanti tahun ini kalau naik pesawat tanggal sekian di bulan ini, jangan naik pesawat, nanti saya melihat pesawatnya itu jatuh dan lain sebagainya. Ya kalau nanti beritanya Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan kejadian, itu diangkat kembali. Kalau enggak kejadian, itu ditelan oleh bumi Bapak Ibu Saudari. Biasanya prediksi-prediksi ramalan-ramalan seperti itu. Ya, belum lagi analisis ilmiah. Ya, dan tidak jarang disertai spekulasi-spekulasi. Ya, bahkan di kawasan Banten juga sama Bapak Ibu Saudari ya. Ada saja prediksi-prediksi ya bagaimana air laut akan naik dan lain sebagainya. Itu spekulasi-spekulasi yang terkadang menimbulkan kecemasan dalam kehidupan kita semua. Sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudari, bagaimana respon kita? Apakah kita larut dalam ketakutan? Atau kita menemukan fondasi yang teguh di dalam Kristus? Tuhan tidak memanggil kita untuk hidup di dalam ketakutan, amin. Tuhan tidak memanggil saudara untuk hidup di dalam ketakutan, tetapi untuk hidup dalam kewaspadaan rohani, amin. Bapak Ibu Saudari yang setuju katakan amin. Sebuah disiplin iman yang aktif, yang sadar, yang berakar kepada hubungan dengan Tuhan. Saudara, yang pertama kita mau belajar ya bagaimana kita dapat siaga rohani di dalam setiap kehidupan ini. Yang pertama, saudara sadarlah ya bahwa realitas dunia yang fana dan tidak pasti. Saudara hidup di tengah-tengah dunia yang fana dan yang tidak pasti. Inilah realitanya yang terjadi dalam setiap kehidupan kita semua. Dunia yang kita hidupi hari-hari ini semua fana dan tidak pasti. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa dunia ini fana dan penuh dengan ketidakpastian. Kejadian 8 ayat 22 mengingatkan kita bahwa selama bumi masih ada, akan tetap ada pola musim, siklus alam, termasuk potensi bencana. Kita buka dulu Kejadian pasal 8 ayat 22. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian, selama bumi masih ada, takkan berhenti, ya takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saudara, hal ini mengingatkan kita bahwa selama bumi masih ada, akan tetap ada pola musim, siklus alam, termasuk potensi-potensi bencana di dalam setiap hidup kita semua. Ya, saya nggak membayangkan kalau kita kadang hujan aja satu harian, hujan deras satu harian, itu beberapa wilayah sudah banjir Bapak Ibu Saudari. Ya, apalagi hujan satu minggu. Ya, kalau cuacanya ekstrim hujan satu minggu, waduh, Bapak Ibu Saudari kita nggak tahu apa yang terjadi. Ya, baru satu hari 2-3 jam hujan deras saja sudah banjir. Saudara, ini mengingatkan kita bahwa selama bumi masih ada, akan tetap ada pola musim dan siklus alam dalam kehidupan kita semua. Roma 8 ayat 22 menyatakan sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Saudara, ciptaan sedang dalam proses penebusan. Seperti kapal di tengah-tengah lautan Bapak Ibu Saudari yang pasti akan menghadapi gelombang. Ya, saudara juga sama seperti kapal. Jangan berharap ketika saudara mau menyeberangi lautan itu, lalu kemudian saudara tidak siap menghadapi gelombang. Akan ada saja ya masa-masa di mana kita akan melewati setiap gelombang-gelombang itu, termasuk zaman-zaman Covid tahun 2020 kalau tidak salah. Ya Bapak Ibu Saudari, kita mengalami masa-masa itu. Ya, orang pada berguguran Bapak Ibu Saudari karena sakit yang tadinya kita pikir cuman batuk dan lain sebagainya.
Ya tetapi ternyata batuknya itu bisa mematikan. Ya Bapak Ibu Saudari. Kita hidup seperti kapal di tengah lautan. Ya di tengah-tengah lautan yang pasti menghadapi gelombang. Kita hidup di dunia yang tidak stabil dalam kehidupan kita semua. Pertanyaannya bukankah apakah badai akan datang? Saudara, pertanyaannya bukan seperti ini. Dia pasti akan datang. Tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi badai-badai itu? Ya, bukan takut, bukan cemas, tetapi kita memitigasi dalam hidup kita, keluarga kita. Kita sampaikan, nak, kalau kamu ada gempa di sekolah, ya di tempat kuliah dan lain sebagainya, turun nak. Ya langsung turun. Kalau terjadi langsung seketika, ya turun. Atau saudara ya ada di bawah meja, lalu kemudian saudara ada di bawah meja, ngumpet di bawah meja. Supaya pala ini terhindar dari runtuhan dan lain sebagainya. Itu cara kita memitigasi, Bapak Ibu Saudari. Kita pun juga sama. Kalau terjadi gempa, ya saudara bisa keluar rumah. Ya kalau terjadi sesuatu, ya saudara aman. Ya di dalam setiap hidup saudara. Sambil saudara bawa tudung kepala, tutup apa, supaya tidak menimpa kepala saudara. Nah itu salah satu kita memitigasi, meminimalis setiap dampak ya dari setiap bencana yang ada. Saudara, Alkitab tidak pernah menggambarkan dunia ini sebagai tempat yang stabil, tempat yang aman selamanya, tidak. Sejak kejatuhan manusia di dalam dosa, di dalam Kejadian pasal 3, hubungan harmonis antara manusia, Tuhan, sesama dan alam itu telah rusak. Ya, sejak kejatuhan manusia. Dan Roma 8 ayat 20 sampai 22 menjelaskan bahwa seluruh ciptaan telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, dan mereka semua mengeluh ya serta merasa sakit bersalin, menantikan pemulihan akhir dalam setiap hidup mereka. Artinya apa Bapak Ibu Saudari? Bahwa gempa bumi, ya, banjir bandang, badai, bencana alam lainnya dalam setiap kehidupan kita semua, itu adalah bagian dari realita dunia yang masih mengeluh ini. Itulah bagian dari realita dunia yang masih mengeluh ini. Saudara, mereka adalah tanda bahwa ciptaan ini belum sampai kepada keadaan finalnya. Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa pada saat itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya kalau dunia ini tidak terjadi ya banjir, gempa, wah indah sekali. Ya Bapak Ibu Saudari, indah sekali. Apalagi ketika Tuhan Yesus memerintah, tidak ada dosa, wah indah sekali. Tapi nanti kita tunda Bapak Ibu Saudari, di langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, di surga di mana Tuhan Yesus memerintah. Kita tunda setiap keindahan ini, ya, dalam setiap kehidupan kita semua. Kalau saudara jalan mungkin ke Bali, ke Eropa, ke Asia Timur, ya Bapak Ibu Saudari, ke Asia Tenggara, ya ke Amerika, ada loh tempat-tempat yang aduh indah sekali. Kalau dikunjungi indah Bapak Ibu Saudari. Tetapi ingat, dunia ini Bapak Ibu Saudari adalah bagian dari dunia yang masih mengeluh. Inilah realita yang terjadi. Saudara, seindah apapun keadaan alam, kondisi alam, pemandangan-pemandangan itu, saudara ingat baik-baik, semua ciptaan ini belum sampai kepada keadaan finalnya. Kalau sudah sampai keadaan finalnya, Tuhan yang merancang, ya, membuat semua tata, ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, tata alam yang begitu indah itu, Tuhan yang merancang itu di dunia yang baru nanti, itu indah sekali. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, bumi saja sudah indah, apalagi nanti di langit yang baru dan bumi yang baru, di mana Abraham melambai-lambai kepada kota yang Tuhan bangun itu. Saudara, setelah Ayub kehilangan segalanya, hartanya, anak-anaknya, kesehatannya, ya, ada bencana alam juga dalam setiap kehidupannya, angin besar yang merobohkan rumahnya, kata Alkitab Bapak Ibu Saudari. Yaitu disebut sebagai salah satu penyebabnya di dalam Ayub pasal pertama ayat 18. Ya, ayat 18 sampai 19. Ayub bergumul dengan penderitaannya. Tetapi akhirnya Tuhan menegaskan kedaulatan dan kebijaksanaannya yang tidak terselami ya atas alam semesta. Ayub belajar bahwa di tengah-tengah bencana yang tidak ia pahami itu, ia tetap bisa mempercayai Tuhan yang berdaulat. Amin Bapak Ibu Saudari. Sadarlah bahwa dunia ini rapuh dan tidak ada yang pasti, karena kita semua berada di bawah efek dosa
Bapak Ibu Saudari. Termasuk bencana alam mengingatkan kita bahwa ini, dunia ini bukan rumah kita yang terakhir. Dunia ini bukan rumah saudara yang terakhir. Dan bahwa kedaulatan Tuhan tetap berjalan di tengah-tengah dunia yang semakin rusak hari-hari ini. Bapak Ibu, sekalipun di tengah-tengah hal-hal yang tidak kita mengerti dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, ada hal-hal kita tidak mengerti, Tuhan kenapa ini terjadi, apalagi kalau kita mengalami sendiri bencana-bencana itu. Sedih Bapak Ibu Saudari. Ya, saya sebagai orang yang ikut merasakan, ya saudari ini kasih oleh Tuhan, teman-teman yang mengalami dampak dari setiap bencana itu sedih. Sedih Bapak Ibu Saudari. Kita turut merasakan ya apa yang mereka rasakan, kehilangan orang yang mereka kasihi. Kemarin ada suami ya yang saya lihat ya Bapak Ibu Saudari di media. Dia lagi mencari istrinya. Ya dia sambil meneriakkan setiap ya kata-kata dalam agama yang dia percayai. Wah sedih Bapak Ibu Saudari, mencari istrinya, istriku terakhir kamu ada di sini. Wah sedih itu Bapak Ibu Saudari, saya membayangkan kalau itu istri saya. Wah sedih sekali perasaan kita sebagai sesama manusia. Saudara, tetapi Ayub dia belajar di tengah-tengah bencana yang tidak ia pahami, dia tetap bisa mempercayai Tuhan yang berdaulat. Saudara sekali lagi, bencana alam mengingatkan kita bahwa ini bukanlah rumah yang terakhir. Bahwa kedaulatan Tuhan tetap berjalan ya di dalam setiap kehidupan kita semua. Ketidakpastian dunia, saudara, itu adalah latar belakang yang konstan dalam drama penebusan Allah, ya dalam cerita penebusan Allah dalam kehidupan kita semua. Jangan kaget atau putus asa ketika bencana atau prediksi bencana, ya Bapak Ibu Saudari, atau ancaman terjadi dalam setiap hidup kita semua. Kita tidak perlu syok seolah-olah janji Tuhan itu janji Tuhan itu gagal dalam kehidupan kita semua. Saudara, iman kita justru diuji. Apakah kita percaya bahwa Tuhan itu tetap baik meskipun dunia sedang tidak baik-baik saja? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, mari kita membangun harapan yang tepat. Jangan letakkan harapan ya Bapak Ibu Saudari kepada stabilitas dunia ini. Jangan letakkan harapanmu kepada pemimpin-pemimpin dunia ini di dalam setiap kehidupan mereka. Nanti bisa saja ya satu hari mereka ngomong A, satu hari mereka ngomong B, satu hari mereka ngomong C. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi jangan letakkan harapan kita kepada stabilitas dunia ini ya. Atau saudara misalkan, oh yang penting saya punya rumah yang anti gempa, hidup saya aman. Rumah anti gempa kalau banjir juga tetap aja nggak aman Bapak Ibu Saudari. Betul nggak Bapak Ibu Saudari? Jangan pernah berharap punya harapan-harapan seperti itu. Ah ya sudah saya bangun rumah tetapi rumahnya anti gempa nanti. Saya nanti aman. Saya mau bangun lantai 2, lantai 3 dan lain sebagainya. Supaya hidup tetap aman. Saudara jangan letakkan harapanmu kepada perkara-perkara itu. Letakkanlah pada janji Tuhan. Ya akan langit dan bumi yang baru. Kemarin saya baru bilang sama istri saya. Biasanya kan ada orang-orang yang naik sepeda Bapak Ibu Saudari. Betul nggak? Naik sepeda, olahraga, lalu kemudian mau sehat. Ya, mereka berangkat dari rumah ke kantor, kantor ke rumah naik sepeda Bapak Ibu Saudari. Dalam rangka mau sehat. Ya, tetapi kemarin baru kita dengar, ya baru ada orang Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, yaitu dia salah seorang petinggi BUMN kalau tidak salah, yang naik sepeda. Entah dia pergi ke kantornya, entah pulang. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari terjadi kecelakaan di tengah jalan ketika dia naik sepeda dan meninggal. Masih di bawah 50 tahun umurnya. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ya padahal kita berpikir naik sepeda kan supaya sehat, supaya panjang umur. Tetapi malah terjadi yang sebaliknya. Dalam setiap hidup kita semua. Saya juga pernah punya keluarga yang mengalami kisah-kisah demikian. Ya, satu ketika dia pergi ke satu daerah untuk mungkin berwisata bersama teman-teman kantor. Ya dia mengajak keluarganya, lalu kemudian Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, ya satu pagi dia bermain sepeda, ya atau mungkin dia mau sehat lain sebagainya, jalan bersama teman-teman. Lalu kemudian yang terjadi Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, bukan sehat yang didapat, tetapi dia malah terjadi kecelakaan. Kalau tidak salah terbentur kepalanya pada saat itu. Ya, lalu kemudian dibawa ke puskesmas atau klinik pada saat itu, ya, dan akhirnya singkat cerita nyawanya tidak terselamatkan. Meninggal Bapak Ibu Saudari.
ini keluarga dekat kami. Ya saudari ini kasih oleh Tuhan. Saudara, sering kita berharap seperti itu. Wah, kita pengen sehat, mau ke gym supaya sehat. Ternyata di gym lagi ngangkat-ngangkat sesuatu, badan kita nggak kuat, tulang kita jadi patah dan lain sebagainya. Ada saja hal-hal demikian. Saudara, ingatlah dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan tetap baik. Jangan letakkan harapanmu kepada stabilitas dunia ini, termasuk kepada dokter. Ya Bapak Ibu Saudari, ya kita ke dokter karena kita bertanggung jawab mengelola setiap hidup kita semua. Tetapi ingat baik-baik, letakkanlah setiap janji Tuhan ya akan setiap langit dan bumi yang baru dalam setiap kehidupan kita semua. Letakkanlah hidupmu, percayalah kepada janji Tuhan. Inilah respon utama kita di tengah-tengah pergumulan dan kepercayaan kita. Seperti Ayub, kita diajak untuk jujur bergumul dengan Tuhan tentang ketakutan, tentang ketidakmengertian kita, tetapi tentunya berakhir pada sikap Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ayub pasal pertama ayat 21. Bagaimana dengan kita? Apakah ada pertanyaan-pertanyaan tentang Tuhan dalam setiap kehidupanmu? Sehingga engkau dan saya dilema, adakah Tuhan dalam hidup ini? Jangan memutuskan menjadi orang ateis, orang yang tidak mau percaya Tuhan. Saudara, saya mau kasih tahu, setiap tatanan di dalam setiap dunia ini, ya, termasuk bumi, antar planet dan lain sebagainya, itu tidak terjadi gesekan satu dengan yang lain, tidak terjadi tubrukan, ya, di dalam setiap kehidupan antar planet, antar galaksi dan lain sebagainya. Saudara, kalau bukan karena tangan Tuhan yang merancang itu semua, tidak mungkin hal-hal itu terjadi. Tidak mungkin hal-hal itu terjadi. Bumi ini bisa berputar, yang seharusnya ada meteor bisa masuk tetapi dijaga oleh atmosfer. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin saudara akan tercipta hal-hal demikian secara presisi. Walaupun manusia sudah jatuh di dalam dosa. Saudara, mari respon utama kita ketika bergumul dan mengalami setiap dilema terhadap kepercayaan yang semakin menipis, biarlah kita sama seperti Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ini yang pertama. Baru pertama Bapak Ibu Saudari. Padahal ada berapa poin ini? Ada 4 poin. Ya, yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belajarlah kita siaga rohani di dalam setiap kehidupan kita. Khususnya Bapak Ibu Saudari mengenai berita-berita ketidakpastian akan terjadinya bencana alam dalam hidup saudara. Yang kedua, saudara, kita belajar mengenai teladan kewaspadaan yang Alkitab sampaikan. Alkitab itu penuh dengan contoh-contoh orang yang berjaga-jaga. Saudara, kita belajar ya, setiap tokoh-tokoh ini mereka pun juga waspada di dalam setiap hidup mereka. Kita bisa belajar dari keteladanan mereka. Salah satunya adalah Nuh dalam Kejadian pasal 6 ayat yang Kejadian pasal 6 sampai Kejadian pasal yang ke-9. Meskipun belum pernah melihat hujan sebelumnya, saudara, Nuh itu membangun bahtera berdasarkan peringatan Tuhan. Dia siaga rohani dengan mendengar suara Tuhan, dan dia tentunya juga siaga fisik dengan mempersiapkan diri dalam setiap kehidupannya. Siaga rohani, saudara, dia mendengar setiap peringatan-peringatan Tuhan dalam setiap kehidupannya, dan tentunya dia juga siaga secara fisik dengan membangun bahtera itu. Saudara, itulah yang Nuh lakukan. Meskipun dia belum pernah melihat hujan mungkin sebelumnya dalam setiap saudari hari-hari di mana dia membangun bahtera. Lalu yang kedua, Yusuf dalam Kejadian pasal 41, Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Yusuf itu menafsirkan mimpi Firaun tentang 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Dia tidak hanya bernubuat, tetapi dia membuat rencana penyelamatan ya secara konkret. Bagaimana seharusnya Firaun Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan supaya tidak menghadapi tahun-tahun kelaparan yang akhirnya disimpan di lumbung-lumbung selama tahun-tahun kelimpahan itu, sehingga mereka ketika menghadapi tahun-tahun 7 tahun kelaparan, bangsa Mesir pada saat itu selamat. Yusuf juga sama, saudara, dia tidak hanya bernubuat, tetapi dia juga membuat rencana penyelamatan terhadap orang-orang Mesir pada saat itu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri dalam khotbah di Bukit Zaitun, Yesus memberikan berbagai perumpamaan tentang kedatangannya.
Ya kembali Bapak Ibu Saudari. Dia memberikan perumpamaan tentang penjaga pintu, hamba yang setia, gadis-gadis yang bijak dan pelitanya itu Bapak Ibu Saudari. Semuanya menekankan kewaspadaan yang aktif, bukan ketakutan. Nanti akan terjadi gempa, nanti bangsa akan bangkit melawan bangsa, takutlah kamu. Tuhan Yesus tidak mengajarkan ketakutan. Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita semua waspada. Amin Bapak Ibu Saudari. Baik secara rohani, secara fisik saudara waspada. Jangan melahirkan ketakutan di dalam setiap hidup saudara atas setiap berita-berita yang tadi saya sudah sampaikan di awal. Bapak Ibu, kewaspadaan Alkitabiah itu selalu memiliki dua dimensi. Yang pertama spiritual, kita waspada, makanya kita bergantung terus kepada Tuhan. Ya, kita terus berdoa, membangun saat teduh kita, membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ya, inilah waspada secara spiritual. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari secara praktis juga kita waspada. Ada tindakan-tindakan bijaksana, ya, sehingga tidak melahirkan ketakutan di dalam setiap hidup kita maupun keluarga kita. Inilah Bapak Ibu Saudari, Alkitab mengajarkan dua dimensi dalam setiap kewaspadaan saudara, secara spiritual dan secara praktis dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara saya yang terkasih di dalam Kristus, mari Allah seringkali memperingatkan umatnya tentang bahaya yang akan datang, dan respon iman yang dituntut adalah kewaspadaan yang taat, yang menggabungkan peringatan rohani dengan tindakan-tindakan praktis. Ya, jangan bilang, oh nanti Tuhan akan datang, nanti gempa akan terjadi, ya sudahlah hidup begini-gini aja lah, udahlah malas-malasan lah, aduh Tuhan aku takut Tuhan. Jadi hidupnya gak semangat Bapak Ibu Saudari. Ya, belum lagi kemarin maaf ya, ada di daerah Jakarta. Ya, pagi-pagi mamanya nganter, saya gak tahu nganter kemana Bapak Ibu Saudari, naik kendaraan atau naik mobil. Lalu satu ketika anaknya siang-siang, ya karena terjadi kebakaran, ya orang Jakarta pasti tahu ya, terjadi kebakaran Bapak Ibu Saudari di lantai 1 atau lantai berapa. Lalu kemudian karyawan itu naik ke atas. Saya lupa di daerah mana ya, namanya apa saya lupa, tetapi itu di daerah Jakarta. Kemarin beritanya baru kemarin Bapak Ibu Saudari, 20-an orang meninggal kalau tidak salah beritanya. Sedih Bapak Ibu Saudari, kisah-kisah itu sedih. Ya, ada anak yang baru umur 24 tahun, 25 tahun. Ya punya banyak mimpi dan lain sebagainya. Pagi-pagi dia dada sama mamanya, daerah Kemayoran ya Buningnya. Pagi-pagi dia dada sama mamanya. Mama dada, aku kerja dulu ya. Mama baik-baik di rumah. Siang-siang mamanya mendengar kabar bahwa terjadi ya kecelakaan, kebakaran Bapak Ibu Saudari di wilayah itu. Sedih Bapak Ibu Saudari, sedih sekali. Ya, kita membayangkan kalau itu anak kita. Ada suami juga Bapak Ibu Saudari ya, istrinya akan lahiran kalau tidak salah bulan Januari. Meninggal juga Bapak Ibu Saudari karena tidak bisa keluar dari tempat itu, karena sudah terjebak di dalam api. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Wah, sedih kalau kita dengar berita-berita demikian dalam setiap hidup saudara. Tetapi mari saudara, kita gabungkan peringatan rohani dengan tindakan praktis dalam setiap hidup kita semua. Ya, saya kalau punya anak, saya sampaikan dia suka main sepeda hari-hari ini. Saya bilang, nak, kalau kamu naik sepeda hati-hati. Ya, kalau mau nyebrang hati-hati semua. Ya, saya berikan kebebasan untuk bermain sepeda. Tetapi hati-hati kalau sudah di jalan. Ya, dia pernah ke kawasan UI, ke kawasan ini dan lain sebagainya. Saya bilang jauh sekali dari rumah. Berani kamu, berani Pak sama teman-teman. Oh ya sudah, tapi baik-baik, jaga-jaga. Ya semua. Karena saya dulu kecil juga begitu, suka jalan bersama kawan-kawan naik sepeda. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, kita belajar dari orang-orang ini, baik Nuh, baik Yusuf. Saudara, iman yang sejati itu menghasilkan kewaspadaan yang terlihat. Kewaspadaan Alkitabiah bukan sekedar perasaan cemas atau sikap pasif menunggu, ya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi ada terus tindakan-tindakan konkret yang didasari pada firman dan peringatan Tuhan. Ini adalah kerjasama antara anugerah, ya Tuhan memberikan peringatan di dalam setiap kehidupan kita semua, dan tentunya kita sebagai manusia merespon, ada tanggung jawab. Salah satunya gubernur yang baik menurut saya Bapak Ibu Saudari, Gubernur Jawa Barat, ya dia baik, ya dalam setiap kehidupannya dia tahu ada kondisi-kondisi alam yang perlu dijaga, hutan, ya dan perlu dijaga sungai dan lain sebagainya. Ya dia memitigasi ya risiko-risiko, dan dia Bapak Ibu Saudari
ya tampaknya tulus hari-hari ini dalam setiap kehidupannya. Supaya jangan sampai kawasan hutan diubah ya di dalam setiap kehidupan mereka, ya dalam kehidupan manusia. Sehingga daerah khususnya Jawa Barat tidak mengalami bencana-bencana yang terjadi oleh karena kebodohan-kebodohan manusia. Saudara, inilah salah satu ya, alam sudah memberikan peringatannya. Tuhan sudah memberikan peringatannya melalui alam. Ada kode-kode yang diberikan. Tetapi ingat, manusia harus meresponnya dengan tanggung jawab dalam setiap kehidupannya. Saudara, jika Tuhan menaruh kepekaan atau hikmat di dalam setiap hatimu untuk bersiap-siap, misalnya apa? Oh, menabung, belajar, ya, pertolongan pertama bagaimana, ya, ketika terjadi hal-hal demikian apa yang harus dilakukan. Ya, kalau saudara di daerah pantai, saudara ada satu wilayah mungkin saudara harus naik ke posko mana, ya. Saudara, inilah pertolongan pertama. Ya, atau saudara bisa memperkuat rumah kalau ada misalkan wilayah-wilayah yang terjadi banjir dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari iman untuk melakukannya ya di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, seperti Nuh yang bersiap-siap di tengah-tengah ketidakpastian dalam setiap hidup mereka. Mungkin membuat kalian terlihat aneh di mata orang yang hidupnya santai. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudari, kita rindu tetap melakukan dengan rendah hati dan fokus kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, mau diledek, mau di apa, yang penting saya mau berdoa. Ada waktu-waktu jam doa saya. Ya, saudara mungkin ada yang kesibukan di kantor, tetapi tengah-tengah siang saudara mengambil waktu. Orang pada istirahat makan, saudara mengambil waktu dulu untuk berdoa setengah jam. Saudara, Tuhan melihat hal-hal itu loh dalam setiap kehidupan kita semua. Ayo, gunakan juga akal budimu ya di dalam setiap hidup saudara. Seperti Yusuf, imannya tidak membunuh akal sehatnya. Justru dia menggunakan akal sehatnya. Dia membuat rencana darurat untuk setiap keluarga. Dia menyimpan persediaan. Dia mempelajari jalur evakuasi. Saudara, itu adalah aplikasi dari hikmat yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan manusia agar manusia bertanggung jawab. Inilah yang kedua, kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang juga memiliki kewaspadaan dalam setiap hidup mereka. Amin Bapak Ibu Saudari. Yang ketiga, saudara diingatkan pada kesempatan saat hari ini, bangunlah kedisiplinan iman di tengah-tengah ketidakpastian. Bangunlah kedisiplinan iman yang tenang di tengah-tengah ketidakpastian. Saudara, bagaimana kita membangun disiplin iman yang membuat kita siaga secara rohani dalam kehidupan kita semua? Yang pertama, Bapak Ibu Saudari, belajarlah disiplin mendengar suara Tuhan. Saudara, di tengah-tengah gempa, angin besar dan api, Elia itu menemukan Tuhan dalam suara angin sepoi-sepoi dalam 1 Raja-Raja pasal 19. Saudara, dia menemukan Tuhan dalam suara angin sepoi-sepoi. Di tengah-tengah hiruk pikuk berita bencana yang kita dengar hari-hari ini, saudara, kita perlu disiplin mendengar suara Tuhan yang lembut. Bukan hanya berita saja kita masukkan, oh kita suka nih mencari berita nih, wah bencana, wah bencana, bencana. Bukan hanya sekedar saudara memperoleh informasi itu. Tetapi ingat, saudara juga perlu Bapak Ibu Saudari disiplin mendengar suara Tuhan yang lembut. Melalui apa? Pembacaan Alkitab yang teratur dalam hidup saudara. Ya, belajarlah Alkitab, bacalah Alkitab saudara secara teratur. Renungkan firman Tuhan secara pribadi atau lewat channel Pastor Deso. Renungkan firman Tuhan. Ya, lalu kemudian saudara berdoa. Ya, doalah dalam kehidupanmu. Belajarlah mendengar suara Tuhan. Bukan hanya menaikkan setiap apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhanmu. Belajar mendengar suara Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan yang ketiga, saudara, ya ketika saudara mau disiplin mendengar suara Tuhan, saudara terimalah nasihat-nasihat bijak dari setiap komunitas-komunitas imanmu ya secara rohani. Ya, inilah salah satu ya bagaimana kita membangun disiplin iman yang membuat kita siaga secara rohani, yaitu ketika saudara disiplin mendengar suara Tuhan. Yang kedua, saudara, kita disiplin berpikir bijaksana. Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Akhirnya saudara-saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia dan seterusnya, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, kita perlu menyaring informasi. Jangan langsung percaya ketika dengar berita media sosial ya. Kemarin ada juga tuh ya berita, saya nggak tahu itu hoax atau tidak.
di daerah Sibolga, terus kemudian ada gunung meletus, ada banjir juga, ada gunung meletus. Ya apakah itu AI atau tidak? Ya Bapak Ibu Saudari, saudara perlu lihat verifikasi semuanya. Ya sumber berita, jangan langsung saudara share lagi ke grup ini, share lagi ke grup itu, di share lagi. Belum terverifikasi udah share Bapak Ibu Saudari. Ya karena saudara mungkin takut ya dalam setiap hidup saudara akhirnya saudara belum terverifikasi. Lalu kemudian saudara share. Verifikasi dulu sumber-sumber berita yang saudara dengar. Ya disiplinlah di dalam setiap berpikir saudara. Bijaksanalah dalam hidupmu. Hindari menyebarkan spekulasi. Ya Bapak Ibu Saudari, walaupun saya tahu ada orang-orang yang menyampaikan untuk kita waspada terhadap gempa-gempa megatrust Bapak Ibu Saudari. Dia menyampaikan secara ilmiah. Tetapi saya pribadi tidak menyampaikan hal itu kepada umat yang saya layani. Bapak Ibu Saudari, saya tidak menyampaikan sehingga menyebarkan ya ketakutan dan lain sebagainya. Kita menghindari menyebarkan spekulasi. Yaitu semua kan spekulasi. Bisa terjadi pada tahun-tahun dekat dalam hidup kita semua. Bisa terjadi nanti pada puluhan tahun lagi. Bapak Ibu Saudari, kita tidak tahu. Ya, mungkin itu terjadi tetapi kita semua sudah mati juga bisa saja. Ya, hindari menyebarkan spekulasi. Dan yang ketiga, saudara, saya mengajak kita semua, ketika saudara mau disiplin berpikir dan bijaksana, selain saudara memverifikasi sumber berita, menghindari menyebarkan spekulasi, dan yang ketiga, fokuslah pada apa yang membangun iman. Fokuslah kepada apa yang membangun iman, bukan ketakutan. Ya, jangan nanti jadi takut keluar, jadi takut kerja, jadi takut berbisnis, semua jadi takut. Takut kawin, takut punya anak, takut, semua takut Bapak Ibu Saudari. Ya, ayo fokuslah pada apa yang membangun iman. Saya mendengar berita-berita itu tidak lahir ketakutan sama sekali Bapak Ibu Saudari. Sama sekali tidak takut. Kenapa Bapak Ibu Saudari? Karena kita tahu bahwa dunia ini memang menuju kepada kehancurannya. Saya nggak tahu akan terjadi di zaman kita atau bukan. Apa nanti di zaman-zaman selanjutnya. Tetapi yang saya tahu Bapak Ibu Saudari, saya damai tenang di dalam hadirat Allah yang saya percaya. Sekalipun kita harus mati karena hal-hal demikian. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita belajar fokus kepada apa yang membangun iman. Saya tetap membagikan setiap kebenaran firman Tuhan. Saya tetap menginjil sesuai dengan apa yang saya bisa, yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan saya. Ya Bapak Ibu Saudari, saya mau tetap tunaikan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan saya sebagai hamba Tuhan. Kita fokus pada apa yang membangun iman. Bukan fokus kepada ketakutan-ketakutan. Inilah ketika saudara dan saya mau diajak disiplin berpikir, ya bijaksana. Lalu kemudian yang ketiga, bagaimana kita membangun disiplin iman yang membuat kita siaga secara rohani. Yang pertama tadi saudara sudah diingatkan, disiplinlah mendengar suara Tuhan. Yang kedua, saudara disiplinlah berpikir bijaksana. Yang ketiga, saudara disiplinlah persiapan-persiapan praktis dengan iman. Saudara, Amsal 22 ayat yang ketiga. Orang bijak melihat malapetaka lalu bersembunyi. Tetapi orang yang tak berpengalaman pergi terus lalu kena celaka. Saudara, hal ini berbicara mengenai persiapan praktis. Ya, saudara harus menyiapkan makanan, ya air, rencana-rencana darurat kalau terjadi seperti ini, seperti itu. Yaitu tidak bertentangan dengan iman. Ya Bapak Ibu Saudari, itu adalah bagian dari pengelolaan dalam setiap hidup saudara dan saya. Pengelolaan dari setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupanmu. Amin Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara kita perlu persiapan-persiapan praktis tentunya dengan iman. Ya. Lalu kemudian yang keempat, Bapak Ibu Saudari, bagaimana kita membangun disiplin iman yang membuat kita siaga secara rohani. Saudara berdisiplinlah dalam setiap komunitas imanmu. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12, berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Jadi dalam ketidakpastian ini, kita membutuhkan komunitas iman. Untuk apa? Untuk saling menguatkan. Untuk saling mendukung. Untuk saling mendoakan. Amin Bapak Ibu Saudari. Kita membutuhkan komunitas iman. Jadi jangan bergerak sendiri-sendiri. Ya, berdisiplinlah dalam komunitas iman. Ya salah satunya kalau saudara terberkati ya bisa lewat channel Pastor Deso. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Lalu kemudian yang keempat, saya mau mengajak kita semua Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Ya, yang keempat saya mau mengajak kita semua. Ada keseimbangan antara pengharapan
ya eskatologis dalam kehidupan kita semua dan tanggung jawab dalam setiap kehidupan masa kini. Ya, yang keempat kita belajar ini. Keseimbangan antara pengharapan eskatologis dan tanggung jawab ya kehidupan kita masa kini. Ya, saudara sebagai orang percaya kita hidup dalam ketegangan. Yang pertama antara ya Bapak Ibu Saudari, antara pengharapan akan langit baru dan bumi baru. Inilah pengharapan eskatologis kita, pengharapan masa yang akan datang di dalam setiap hidup kita semua. Saudara, kita rindu sebagai orang-orang percaya, kita hidup, kita percaya ada harapan akan langit baru dan bumi yang baru seperti yang tertulis di dalam Wahyu pasal 21. Akan ada langit yang baru dan bumi yang baru. Makanya Tuhan Yesus indah sekali di dalam Alkitab dia sampaikan, aku pergi menyediakan apa? Tempat bagimu. Waduh, itu bukan tidak mungkin Bapak Ibu Saudari. Dia hari-hari ini sedang mempersiapkan tempat bagi setiap para pengikutnya. Buat saudara dan saya. Inilah pengharapan kita akan langit baru dan bumi baru. Alam semesta, kata ilmuwan, membesar Bapak Ibu Saudari. Ya, dari teori Big Bang itu dia membesar, dari letusan itu alam semesta ini membesar. Ya, bukan tidak mungkin ada planet baru, galaksi baru dan lain sebagainya. Ya, yang Tuhan Yesus kerjakan supaya saudara hidup ya di tempat itu bersama dengan Dia. Amin Bapak Ibu Saudara, ini pengharapan kita ya akan langit baru dan bumi baru. Tetapi ingat, walaupun kita punya pengharapan seperti ini, saudara, di mana tidak akan ada air, tidak akan ada lagi air mata, kematian atau kesedihan dalam setiap kehidupan kita semua, itu pengharapan kita sebagai orang Kristen. Wah, indah sekali. Wah, indah sekali lah Bapak Ibu Saudara kalau kita ngomongin yang poin pertama ini. Tetapi tentunya dalam setiap hidup kita semua, saudara, ada tanggung jawab juga yang kedua ini, ya, untuk memelihara ciptaan dan sesama. Ya, walaupun saudara, ada kehidupan di langit baru dan bumi baru, ya kita nggak boleh malas-malasan. Ya, kita nggak boleh buang sampah ke kali, nggak boleh Bapak Ibu Saudari. Kita nggak boleh Bapak Ibu Saudari membuang sampah di jalanan saja, sudah nggak boleh. Ya, kita merawat ciptaan yang Tuhan berikan, apalagi menebang pohon. Ya Bapak Ibu Saudari, nggak boleh. Ya Bapak Ibu Saudari kasih lihat, itulah tanggung jawab manusia untuk memelihara ciptaan ya yang Tuhan berikan. Walaupun kita punya kerinduan, ya sudahlah nggak apa-apa lah, nanti kan ada langit baru bumi baru. Ya pokoknya tebang lagi, nggak apa-apa lah, ada langit baru bumi baru. Udah malas-malesan, nggak kerja. Wah, nggak boleh gitu Bapak Ibu Saudari dikasih lihat Tuhan. Jadi yang kedua, sekalipun saudara, tadi yang pertama kita punya pengharapan akan langit baru dan bumi yang baru. Yang kedua kita punya tanggung jawab untuk memelihara ciptaan dan sesama di dunia kita yang sekarang. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita punya tanggung jawab sehingga wilayah kita tidak terjadi kebanjiran. Sehingga wilayah kita Bapak Ibu Saudara tidak terjadi bencana-bencana dalam setiap kehidupan kita semua. Kita belajar bertanggung jawab. Ya, ada juga saudara yang dikasih lihat Tuhan kalau di daerah Jakarta yang pernah saya tahu. Ya kalau misalkan terjadi banjir dan lain sebagainya, itu awan itu di tengah-tengah laut udah dicegat sama pesawat. Ya Bapak Ibu Saudari, artinya dicegat udah ditaburi ya garam atau apa gitu Bapak Ibu Saudari, supaya hujannya itu di tengah laut bukan di daratan, supaya nggak terjadi ya banjir ya di dalam setiap kehidupan wilayah itu. Nah, pemimpin-pemimpinnya harus tahu hal-hal itu. Ya Bapak Ibu Saudari, itulah tanggung jawab kita untuk memelihara ciptaan dan sesama di dunia yang sekarang. Ya Bapak Ibu Saudari, kita tidak menjadi paranoid tentang bencana. Kita nggak menjadi paranoid, menjadi takut. Tetapi saudari, kita juga tidak menjadi sembrono dalam hidup kita semua, asal-asalan hidup. Saudara, kita hidup dengan pengharapan yang aktif akan langit baru dan bumi yang baru. Kita menantikan langit baru, bumi baru sambil juga kita bekerja dengan setia di bumi ini. Ya tapi Pak Pendeta kemarin aja bekerja tuh kemudian kebakaran. Saudara, ya itu di luar kendali kita semua. Ya itu di luar kendali kita semua. Saudara jalan aja ke mana? Ke supermarket, lagi naik kendaraan tiba-tiba jatuh, itu di luar kendali kita semua. Saya punya teman hamba Tuhan beberapa belas tahun yang lalu. Bapak Ibu Saudari, dia hanya mau jalan kalau nggak salah habis pulang dari pelayanan. Ya bersama istrinya naik kendaraan motor Bapak Ibu Saudari. Ngajak anaknya waktu itu. Lalu kemudian jatuh di tengah jalan. Istrinya Bapak Ibu Saudari karena pengen memegangi anaknya supaya nggak kena kepalanya saudari, ya trotoar itu nggak kena kepala anaknya, akhirnya kepala istrinya yang kena trotoar Bapak Ibu Saudari, dan istrinya meninggal di tempat.
meninggal di tempat, masih muda pada saat itu. Anaknya juga masih kecil-kecil, ada 2 anak pada saat itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah kalau kita belajar ya, ada tanggung jawab kita rindukan hidup bersama dengan Tuhan. Tapi tanggung jawab kita kalau kita menggunakan motor, ya pakai helm. Ya Bapak Ibu Saudara, pakai helm. Jadi kalau kita terjadi seperti itu, helm ini juga bisa menyelamatkan ya kepala saudara dari benturan-benturan ya dalam kehidupanmu. Dan yang kelima, yang terakhir, supaya tidak panjang-panjang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, saudara, untuk kita siap siaga rohani dalam kehidupan kita semua. Yang kelima, aplikasi praktisnya. Bagaimana kita hidup siaga rohani? Saudara, yang pertama, bangunlah bahtera rohani. Melalui disiplin doa, melalui firman, melalui persekutuan yang kuat sebelum krisis datang. Bangunlah bahtera rohani saudara. Jangan sendiri-sendiri. Ya, belajarlah disiplin doamu, belajarlah disiplin merenungkan firman Tuhan, dan belajarlah berdisiplin dalam setiap persekutuan-persekutuan iman yang membangun saudara. Ini dalam rangka membangun bahtera rohani. Ya, bagaimana saudara hidup siaga rohani dalam hidup saudara. Yang kedua, saudara belajarlah membuat rencana keluarga. Ya, untuk menghadapi keadaan-keadaan darurat, saudara sambil mempercayakan hasil ya kepada Tuhan. Hasil akhirnya kepada Tuhan. Ya, saudara sudah sampaikan seperti tadi yang saya sampaikan, nak, kalau kamu di sekolah, nanti kalau terjadi gempa, turunlah ke lapangan, lebih aman di lapangan. Supaya yang kita nggak tahu gempa itu, Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan, bisa menghancurkan gedung atau tidak. Turun ke lapangan, ya, supaya terjaga. Sampaikan kepada anak-anak kita semua kalau mereka masih sekolah, ya Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan. Jadi kita buat rencana keluarga untuk menghadapi setiap keadaan-keadaan itu sambil mempercayakan hasilnya kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, kita melayani dengan empati kepada mereka yang mungkin sedang dilanda kecemasan. Ya, saudara, ayo kita layani mereka semua dengan menjadi pembawa damai dan pengharapan dalam setiap kehidupan kita semua. Dan yang terakhir, yang keempat, saudara yang kasih oleh Tuhan, bagaimana kita hidup siaga rohani. Ya, saudara, ayo kita belajar memandang setiap hari itu sebagai anugerah. Saudara, selama saudara hidup ini adalah anugerah. Hari ini pun adalah anugerah. Ya, pandanglah setiap hari yang kau miliki dalam hidupmu sebagai anugerah. Dan berkomitmenlah untuk menggunakan hari itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ini dalam rangka persiapan saudara. Jadi ketika nanti satu ketika kita mati, entah karena apapun kita mati, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah persiapan seperti gadis yang bijaksana. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo ya, jadi jangan saudara remehkan apa yang disampaikan pada kesempatan saat hari ini. Saudara, inilah kelima hal sehingga saudara bisa benar-benar disiplin ya secara rohani, atau saudara siaga secara rohani dalam setiap kehidupan kalian semua. Dimanapun kita berada ya Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dan saya mau akhiri pada kesempatan saat hari ini. Mari saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun kita berada. Saudara yang terkasih, mari untuk kita bersama-sama supaya saudara sadar dalam kehidupanmu dan kehidupanku pada kesempatan saat hari ini. Saudara, Yesus tidak pernah berdoa supaya kita dikeluarkan dari dunia. Dia tidak berdoa supaya saudara dikeluarkan dari dunia, tetapi supaya saudara dilindungi dari si jahat dalam kehidupan saudara. Dunia ini memang penuh dengan ketidakpastian, tetapi kita memiliki Tuhan yang adalah gunung batu yang kekal. Saudara, hari ini Tuhan menantang kita. Bangunlah disiplin iman yang membuat kalian siap menghadapi segala ketidakpastian di tengah-tengah dunia ini. Bukan dengan ketakutan, tetapi dengan iman. Amin. Bukan dengan kepanikan, tetapi dengan persiapan bijaksana. Bukan dengan individualisme, tetapi dengan komunitas yang saling mendukung dalam setiap hidup saudara. Ketika kita hidup dalam kewaspadaan rohani, saudara, kita menjadi seperti gadis-gadis yang bijaksana dengan pelita yang berisi minyak, siap menyambut mempelai kapanpun mempelai itu datang. Ya, mempelai itu di sini berarti Tuhan Yesus ya Bapak Ibu Saudara. Kita menjadi hamba yang setia, mengelola rumah tuannya dengan baik. Ini rumah tuannya. Saudara, amin. Tubuhmu ini rumah tuannya, bait Allahnya. Jadi kita menjadi hamba yang setia dalam mengelola rumah Tuhan ini dengan baik sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Saudara, tubuhmu ini milik kepunyaan Tuhan ya.
Jadi saudara kalaulah di dalam takut akan Tuhan. Jadi mari kita hidup siaga rohani dan praktis. Sehingga dalam segala keadaan ingat baik-baik nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap kehidupan kita semua. Saudara, biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap kalian semua. Mari saya mau mengajak kita semua berdoa dalam hadirat Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Pengasih, di dalam setiap hidup kami semua, kami datang ke hadapan-Mu dengan segala kejujuran hati kami. Kami mengakui seringkali kami lebih mempercayai berita-berita buruk daripada janji-janji-Mu yang kekal. Seringkali hati kami lebih cepat cemas daripada Tuhan kami berharap. Seringkali mata kami lebih fokus pada badai daripada wajah-Mu ya Tuhan Yesus. Tetapi hari ini kami memilih untuk mengalihkan pandangan kami dari ketidakpastian dunia kepada kestabilan kasih-Mu, dari ketakutan akan bencana kepada pengharapan akan pemeliharaan-Mu yang ajaib, dari kecemasan akan masa depan kepada kepercayaan akan kedaulatan-Mu yang memegang setiap masa depan itu. Ya Tuhan Yesus, Engkau yang berkata kepada angin ribut, diam, tenanglah. Tuhan, kami percaya, ucapkanlah firman yang sama ke dalam hati kami yang gelisah ini. Tenangkanlah jiwa kami yang seperti lautan bergelora itu. Jadikan iman kami seperti sau yang kuat, mengait pada setiap janji-janji-Mu yang tidak pernah gagal. Roh Kudus, terima kasih. Latihlah setiap kami untuk hidup siaga rohani. Ajarlah kami mendengar suara-Mu yang lembut di tengah-tengah hiruk pikuk dunia yang berisik ini Tuhan. Bentuklah kami dalam setiap disiplin iman yang teguh. Disiplin untuk berdoa ketika ingin panik. Disiplin untuk bersyukur ketika ingin mengeluh. Disiplin untuk mempercayai ketika segala sesuatu tidak pasti dalam hidup kami. Ya Bapa, untuk mereka yang hari ini datang Tuhan lewat channel Pastor Deso, mereka yang mendengar, menonton dengan tulus setiap waktunya di dalam setiap hidup mereka, Bapa, mereka yang menyerahkan hidupnya, ketakutannya, masa depannya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk langkah iman mereka. Peganglah setiap tangan mereka semua erat-erat ya Allahku. Dan mulailah hari ini, dan mulai hari ini ya Tuhan, kami rindu supaya Tuhan Kau jadikan hidup mereka bercerita tentang kuasa-Mu, memiliki testimoni, kesaksian tentang kuasa-Mu yang sempurna di dalam setiap kelemahan-kelemahan manusia. Bahkan untuk kami semua, jadikan kami garam, jadikan kami terang di tengah-tengah generasi yang cemas. Biarlah ketenangan kami yang berasal hanya daripada-Mu menjadi kesaksian yang lebih berbicara daripada 1000 kata-kata. Bapa, terima kasih. Biarlah kewaspadaan kami yang penuh dengan hikmat menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika kami dalam setiap hidup kami semua Tuhan, kami tidak meminta untuk dihindarkan dari setiap badai hidup itu, tetapi kami meminta jadikan setiap kami Tuhan siap menghadapi setiap badai itu sebagai sekolah iman, di mana kami belajar mengenal-Mu lebih dalam lagi. Apapun badai kehidupan itu dalam setiap hidup kami semua, mungkin itu kesehatan, mungkin itu ekonomi, mungkin itu hubungan-hubungan dengan sesama, dengan orang-orang yang kami kasih, mungkin itu lewat peristiwa-peristiwa alam. Tetapi Tuhan, kami percaya Engkaulah Sang Raja atas segala badai, ya Tuhan kami Yesus Kristus, yang memegang kendali atas setiap hidup kami, atas setiap wilayah kami, kota kami, bahkan bangsa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih pada kesempatan hari ini ya Bapa. Terima kasih buat setiap kebenaran-Mu. Berkatilah, lindungi setiap rumah tangga kami. Berkati setiap keluarga kami, pasangan kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami. Lindungilah Bapa dimanapun Tuhan mereka beraktivitas, jagailah ya Allahku. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati setiap apapun yang sedang kami kerjakan, studi kami, sekolah kami, bisnis usaha kami, apapun yang sedang kami kerjakan hari-hari ini, biarlah Tuhan lindungi dan Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh setiap hari di channel ini kami menemukan pesan Tuhan yang selalu baru setiap hari, yang menguatkan kami pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Ajar kami terus setia kepada Tuhan Yesus dalam perjalanan iman kami semua. Terima kasih Bapa.
Kami rindu terus menjadikan channel ini sebagai sahabat, sebagai rekan, untuk kami semua berkolaborasi bersama-sama, memenangkan Indonesia, memenangkan Singapura, memenangkan Malaysia, memenangkan setiap tuan negara-negara yang mau mengasihi-Mu lewat setiap kami semua yang ada di negara-negara tersebut. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Thanks Lord, we worship you. Diberkatilah setiap jiwamu, dan biarlah hidupmu boleh terus diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Setiap kita yang diberkati, mari sama-sama kita katakan amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan saat hari ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan yang terberkati, saudara bisa tulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara jangan lupa, hari Minggu ini kalau saudara tidak ada kegiatan, kalau saudara ada di sekitar Depok, Jawa Barat, Pastor Deso akan merayakan atau mengadakan perayaan Natal Bapak Ibu Saudari di kota Depok, Jawa Barat. Hari Minggu jam 4:30 sore. Saya mengundang khusus buat setiap jemaat-jemaat yang ada di channel Pastor Deso. Kalau memang kalian bisa ada di wilayah sekitar Depok, ya nggak jauh-jauh ya. Kalau dari Jakarta paling 1 jam, kalau dari Bogor ya setengah jaman Bapak Ibu Saudari 40 menit, kalau dari tol mah dekat semua Bapak Ibu Saudari ya. Kalau Bapak Ibu Saudari rindu untuk datang, saudara bisa hadir di dalam Natal kami Bapak Ibu Saudari hari Minggu ini jam 4:30 sore di gereja namanya GMII Philadelphia. Ya kita memakai gedung gereja itu Bapak Ibu Saudari ya jam 4:30 sore. Jadi buat kalian semua yang rindu datang, ada di sekitar Depok, Jawa Barat, hari Minggu ini bisa datang ya. Dalam perayaan Natal, di mana saya menggembalakan gereja yang dipercayakan Tuhan. Ya, House of Gethsemane Church, Bapak Ibu Saudari namanya. Hope Church namanya, Hope Family Church. House of Gethsemane Church. Saudara bisa datang dalam perayaan Natal kami. Saya undang spesial. Kalau saudara rindu, nanti saudara tanya alamatnya kepada saya di inbox saya di TikTok. Ya, atau saudara yang sudah punya nomor WA kami, saudara bisa tanya, nanti Ibu Gembala akan kasih titik maps-nya ya. Ya untuk saudara, dan saya hadir 4:30 sore ya hari Minggu ini tanggal 14 Desember. Ya, jadi kalau yang mau hadir, saudara inbox dulu, nanti kami akan berikan undangan spesialnya buat kalian yang rindu ya. Kalau yang jauh-jauh nggak usah. Saudara cukup ada di channel Pastor Deso setiap harinya. Bapak Ibu Saudari, ini khusus yang ada di wilayah Jabodetabek, Bekasi juga ke Depok itu 1 jam. Kalau dari tol Bapak Ibu Saudari, Tangerang juga kalau dari tol sekitar 1 jam. Ya biasanya 1,5 jam kalau naik kendaraan roda 2. Ya, saya mengundang kita semua untuk hadir dalam perayaan Natal bersama Pastor Deso hari Minggu sore ini. Ya buat kalian semua. Bapak Ibu Saudari, kalau ada yang mau curhat, ya saudara ada pergumulan-pergumulan khusus, saudara bisa inbox kepada Pastor Deso ya. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Jadi inbox ini ditujukan untuk konseling ya. Kalau untuk yang nipu-nipu, saudari dikasih oleh Tuhan, ada juga yang mau nipu-nipu Bapak Ibu Saudari. Itu nggak bisa. Saya langsung blok Bapak Ibu Saudari yang nipu-nipu, kasih situs, kasih website, kasih apapun tautan-tautan, saya langsung blok Bapak Ibu Saudari. Jadi inbox itu ya di channel Pastor Deso khusus buat orang-orang yang rindu untuk didoakan, punya pergumulan-pergumulan, sharing, curhat. Nanti itu khusus buat orang-orang demikian ya Bapak Ibu Saudari. Kalau untuk yang menipu-menipu, saudara saya pasti langsung blok. Ya, terima kasih buat kalian semua, terima kasih buat tap-tap layarnya, terima kasih buat share-nya, terima kasih buat berbagi gift-nya, sudah menerbangkan gift lewat pelayanan Pastor Deso. Terima kasih ya buat setiap gift yang saudara terbangkan lewat pelayanan Pastor Deso. Bapak Ibu Saudari, terima kasih juga buat setiap persembahan kasih, persembahan syukur, persepuluhan, donasi, support, kolekte, persembahan khusus untuk pembukaan TK yang kita butuhkan dananya sekitar hampir 70 juta ya untuk pembukaan TK di wilayah Depok. Saudara terima kasih buat setiap persembahan-persembahan yang saudara berikan lewat setiap channel Pastor Deso. Terima kasih buat setiap dukungan-dukungan kalian semua setiap waktunya. Bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu untuk memberikan persembahan-persembahan itu, persembahan kasih, persembahan syukur, persepuluhan, donasi, support terhadap pelayanan Pastor Deso, saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu lewat bio profil saya di kiri atas, orange itu saudara bisa klik di sana. Nanti akan masuk ke bio profil Pastor Deso atau profil ya, atau feed saya. Saudara bisa masuk ke sana, lalu kemudian ada BCA atas nama Ibu Gembala istri saya Angeline.
Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saudara dapat memberikan lewat BCA atau lewat sosial bus. Ya Bapak Ibu Saudari, setiap persembahan-persembahan yang saudara rindu dukung pelayanan Pastor Deso, saudara dapat memberikan itu. Ya, khususnya orang Indonesia bisa menggunakan BCA, orang luar negeri bisa menggunakan sosial bus, Bapak Ibu Saudari, karena lebih memudahkan. Ya, saudara, sekali lagi 3 syarat untuk saudara mendukung memberikan persembahan-persembahan itu. Yang pertama, saudara ada komando daripada Roh Kudus untuk saudara mendukung pekerjaan Tuhan di channel Pastor Deso. Yang kedua, saudara dan saya terberkati setiap waktunya lewat pelayanan Pastor Deso. Jadi kalau kalian tidak terberkati, cepat-cepat silahkan Bapak Ibu Saudari, saudara monggo mampir ke channel-channel yang lain yang memberkati hatimu. Jadi yang kedua, saudara harus terberkati lewat pelayanan Pastor Deso. Yang ketiga, saudara sedang melatih dirimu untuk bermurah hati. Ya, jadi milikilah ketiga hal ini untuk saudara memberkati, mendukung segala pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Kalau tidak ada ketiga hal ini, saudara nggak usah ikut mendukung pekerjaan Tuhan di channel ini ya Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Saya tulus-tulus melayani Bapak Ibu Saudari. Ya, saya percaya ujung-ujungnya adalah jiwa. Bukan uang yang kita cari, tetapi jiwa-jiwa yang kita cari supaya diselamatkan, supaya mengasihi Tuhan. Kalau berkat jasmani itu semua bonus daripada Tuhan. Kalau saudara mau mendukung silahkan, saudara tidak mendukung pun tidak apa-apa. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi saya percaya semua itu akan kembali kepada kita semua. Saudara mendukung akan kembali kepada saudara. Saudara tidak mendukung juga akan kembali kepada saudara. Setiap kebaikan-kebaikan Tuhan maksud saya akan kembali kepada kita semua. Ya, jadi saudara tinggal memilih mau saudara mendukung atau tidak, kembali kepada hati kalian masing-masing. Makanya tadi komando yang pertama adalah Roh Kudus. Ya, saudara dukung selalu dengan tulus channel ini ya bagi kemuliaan Tuhan. Biar lewat channel ini banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Mereka yang mau mengakhiri hidupnya diselamatkan. Mereka yang bimbang diselamatkan. Mereka yang keras hati juga diselamatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita semua. Amin. Kita semua belajarlah berkolaborasi, saling mendukung di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, saudara, kita harus kembangkan spirit itu dalam setiap kehidupan pelayanan gereja. Ya, karena banyak gereja-gereja sudah saling tidak mempercayai satu dengan yang lain. Ya, di dalam setiap hidup mereka. Tentunya karena banyak pengalaman-pengalaman yang terjadi. Tetapi di channel Pastor Deso, kita mau mengembangkan spirit. Kalau kalian terberkati, dukung selalu pekerjaan Tuhan dengan tulus tentunya. Amin Bapak Ibu Saudari. Itu saja dari saya. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu Saudari di waktu-waktu yang mendatang dalam pelayanan Pastor Deso. Saudara, saya mohon undur diri. Ya, terima kasih buat kebersamaan kita dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Thank you ya buat kalian semua yang sudah hadir setiap waktunya. Saya mohon undur diri buat kalian semua, kepada kalian semua. Terima kasih ya buat setiap dukungan-dukungan kalian semua. God bless you. Tuhan sayang kita semua. Siaga rohani ya. Jangan lupa hari ini saudara tetap siaga dalam setiap kerohanian dan kehidupanmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you selalu. Salam dari saya Pastor Deso buat kalian semua. Buat kamu, buat keluargamu, buat anak-anakmu. Ya, buat setiap orang-orang yang ada di rumahmu, salam. Sampaikan channel ini kepada setiap mereka, supaya mereka juga boleh bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan dalam setiap hidup kita semua. Shalom ya buat kita semua, God bless you. Saya mohon undur diri Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Semangat selalu, jangan takut, jangan cemas, semangat selalu di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang memegang setiap kehidupan kita semua. Sekali lagi salam dari saya Pastor Deso. Bersih jiwa, menyegarkan. Bye-bye buat kita semua. Dari kota Depok, Jawa Barat.